Salam dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam dalam Dharma, Namo Samhyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Justin. Dan perkenalkan, nama saya Vianney Agustinus. Dan di video kali ini, kami ingin membahas mengenai sila. Silakan disimak sampai akhir ya. Jadi, apa itu sila? Dan apa saja jenis-jenis sila? Sila adalah salah satu dari 3 bagian jalan utama berunsur 8. Dan ini adalah kode etik yang menunjukkan komitmen kepada harmoni dan kesabaran yang mempunyai prinsip motivasi untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau kebebasan dari segala kegiatan yang merugikan makhluk hidup. Adapun pembagian sila menjadi 5. Yang pertama, pembagian sila berdasarkan jenisnya. Yang kedua, pembagian sila berdasarkan jumlah latihannya. Yang ketiga, pembagian sila berdasarkan orang yang mempraktikkannya. Yang keempat, pembagian sila berdasarkan motif atau tujuannya. Dan yang terakhir, pembagian sila berdasarkan cara mempraktikkannya. Sila berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada panati sila, yang kedua ada pakati sila. Panati sila adalah aturan atau disiplin moral yang dirumuskan atau sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Aturan-aturan ini biasanya bersifat relatif karena berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pakati sila, yang merupakan aturan atau disiplin moral yang alamiah yang berlaku secara universal. Pancasila Buddhis termasuk dalam pakati sila karena aturan atau disiplin dalam Pancasila Buddhis merupakan panduan atau standar dasar dari norma-norma perilaku baik dalam kehidupan yang berlaku universal. Selanjutnya ada pembagian sila berdasarkan jumlah latihannya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila atau 5 sila ini merupakan latihan disiplin moral yang seharusnya dilaksanakan oleh semua orang, bukan hanya oleh umat Buddha, yang disebut juga upasaka dan upasika. Yang kedua ada Atang sila yang merupakan pengembangan dari Pancasila. Pelaksanaan 8 sila ini lebih mengondisikan seseorang untuk terhindar dari serangan objek-objek indera, sehingga akan mengurangi timbulnya pendambaan, nafsu, atau bahkan kesombongan yang diakibatkan kontak dengan objek-objek indera. Selanjutnya ada 10 sila atau dasasila. Dasasila adalah sila yang diperuntukkan bagi seorang samanera atau samaneri. 10 sila ini tidak banyak berbeda dengan 8 sila karena 9 sila pertamanya sama dengan sila yang terdapat pada 8 sila. Yang menjadi perbedaan ini hanyalah sila nomor ke-10, yaitu menghindari penerimaan, termasuk juga membawa, menyimpan, dan menggunakan secara langsung emas, temperak, atau uang. Dan yang terakhir ada Patimokkha Bhikkhu. Patimokkha Bhikkhu berjumlah 227 peraturan untuk Bhikkhu Theravada atau 250 peraturan untuk Bhikkhu Mahayana. Adapun Patimokkha Bhikkhuni yang berjumlah 311 peraturan untuk Bhikkhuni Theravada dan 348 peraturan untuk Bhikkhuni Mahayana. Berikut ada tabel untuk Patimokkha Bhikkhu Theravada sama Mahayana. Pembagian sila berdasarkan orang yang mempraktikkannya, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Ghata sila. Ghata sila adalah sila yang dipraktikkan oleh umat Buddha berumah tangga atau upasaka atau upasika, yaitu Pancasila dan Attasila. Pada umumnya, Attasila dipraktikkan pada hari-hari tertentu saja, yaitu hari Uposatha. Yang kedua, Anupasampana sila.
Sila yang dipraktikkan oleh samanera atau samaneri yaitu dasasila. Selain dasasila, samanera atau samaneri juga mempraktikkan aturan disiplin tambahan yang berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang layak dan tidak layak untuk dipraktikkan. Dan yang terakhir ada sila untuk biku atau bikuni. Sila untuk biku atau bikuni bukan hanya mempunyai jumlah peraturan yang paling banyak, tetapi juga terbagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada peraturan moralitas berdasarkan ketetapan Patimokkha atau dalam bahasa Pali Patimokkha Samvara Sila. Yang kedua, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang biku untuk selalu menjaga keenam pintu indranya atau dalam bahasa Pali Indriya Samvara Sila. Yang ketiga, ada peraturan moralitas yang mengatur seorang biku untuk mempunyai penghidupan yang benar atau dalam bahasa Palinya Ajiva Parisuddhi Sila. Dan yang terakhir ada peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang biku untuk selalu melakukan perenungan tentang tujuan dan dalam menggunakan sesuatu, khususnya dalam penggunaan 4 kebutuhan pokok atau dalam bahasa Palinya Pasaya Sannisita Sila. Selanjutnya ada pembagian sila berdasarkan kualitas motif atau tujuannya. Dalam pembagian sila ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada hina sila atau disebut juga sila rendah. Hina sila adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawi. Yang kedua ada majjhima sila atau sila menengah. Majjhima sila ini adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat surgawi. Dan yang terakhir ada panita sila atau sila luhur yang tertinggi. Panita sila adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan batin dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tanpa berharap memperoleh pahala dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir pembagian sila berdasarkan cara mempraktikannya yang dibagi menjadi 2 yaitu varita sila dan carita sila. Varita sila yaitu sila dengan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan menghindari hal-hal yang tidak baik. Dan yang kedua carita sila. Carita sila adalah suatu sila dengan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan melaksanakan hal-hal yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiandi. Memahami perbedaan sila. Masyarakat Buddhis terdiri atas kelompok perumah tangga dan kelompok non-perumah tangga. Kelompok perumah tangga disebut upasaka bagi yang laki-laki dan upasika bagi yang perempuan. Kelompok non-perumah tangga terdiri atas samanera, samaneri, dan biku, bikuni. Samanera, samaneri adalah calon biku atau bikuni. Setiap kelompok dalam masyarakat Buddhis menjalankan aturan moralitas yang berbeda-beda dengan tujuan akhir yang sama, yaitu mencapai nirwana. Pancasila jika dipraktikkan dengan sempurna oleh upasaka atau upasika, maka dapat mengantarkannya mencapai nirwana. Begitu pula dasasila bagi samanera samaneri dan Patimokkha sila bagi biku bikuni. Begitu pula dalam hal peraturan kebikuan, masyarakat Buddhis harus memahami bahwa terdapat perbedaan antara winaya biku Theravada dan biksu Mahayana. Dengan demikian diharapkannya masyarakat Buddhis mampu bersikap dan berebut terhadap para biku maupun biksu sesuai dengan winayanya masing-masing. Contoh, jika suatu ketika kita melihat seorang biksu Mahayana makan pada sore hari atau biku Theravada memakan daging, tidak lantas kita menganggap biksu atau biku tersebut melanggar winaya. Sebagai catatan, winaya artinya adalah aturan. Kemudian, sila sebagai pelindung. Sebagian orang masih menganggap sila sebagai beban, sehingga berpikir bahwa makin banyak sila makin banyak beban. Sebagian umat Buddha bahkan berpikir bahwa Buddha berlaku diskriminatif terhadap bikuni karena memberikan sila lebih banyak dibandingkan biku. Sila yang merupakan aturan moralitas merupakan pelindung bagi mereka yang mempraktikannya.
sila dapat diibaratkan sebagai pagar yang melindungi rumah di dalamnya. Jika sebuah pagar dibangun dengan tiang-tiang yang banyak dan kokoh, orang-orang yang berada di dalam rumah akan semakin merasa terlindungi. Makin banyak sila yang kita perhatikan, kita akan semakin nyaman karena terlindungi oleh praktik sila tersebut. Dengan demikian, Buddha tidak mendiskriminasikan bhikkhuni, tetapi justru Buddha melindungi para bhikkhuni dengan memberikan sila yang lebih banyak daripada bhikkhu. Selanjutnya saya akan memberikan manfaat memperhatikan dari sila. Manfaat yang pertama adalah kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Ditambah dengan memperhatikan sila dan usaha yang giat, kita tentunya akan mendapat kekayaan yang berlimpah. Yang kedua adalah reputasi baik tersebar secara luas. Yang ketiga adalah penuh percaya diri. Diiringi dengan reputasi baik, kita pasti akan penuh dengan percaya diri. Kemudian yang keempat adalah setelah meninggal, kita akan terlahir di alam yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah kita dapat meninggal dengan tenang. Yang keenam adalah kita dapat mencapai keinginan cita-cita kita atau tercapainya keinginan. Kemudian yang ketujuh adalah dapat menyembuhkan penyakit. Kemudian yang terakhir adalah landasan bagi tercapainya pencerahan. Sekian dari saya dan teman saya Justin. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf jika terdapat tutur kata yang salah.